Sehingga siapa yang mau mengikutnya, siapa menjadi abdi dan hambanya, dipersilahkan mengambil roti semaunya. Dan Dajjal dari tangan kanannya, kata Rasulullah SAW, mengeluarkan api yang sangat besar membentuk sungai. Dan juga dari tangan kirinya, mengeluarkan air yang seperti sungai. Orang-orang kehausan kan, sudah berapa lama mereka kekeringan, kehausan. Mereka akan lari dengan kecepatan yang sangat rakus untuk minum. Kata Rasulullah, wallahi, ketahuilah oleh kalian, siapa yang mendatangi Dajjal dan meminum airnya, dia akan masuk neraka Allah selama-lamanya. Tapi bila kalian terpaksa harus berjumpa dengan Dajjal, dan Dajjal memaksakan memilih salah satu di antara apa yang dia bawa, pilihlah oleh kalian apinya Dajjal. Pejamkan mata kalian. Rinci Rasul menjelaskan di kitab Ensiklopedia Akhir Zaman. Rinci sekali Rasul mengatakan, pejamkan mata kalian, masukkanlah muka kalian dan wajah kalian serta badan kalian ke dalam apinya Dajjal. Apabila kalian masuk, kalian akan mendapatkan sungai yang sangat bening dan sejuk. Minumlah oleh kalian di dalam air yang ada itu. Padahal yang nampak dari luar adalah api. Maka orang ini akan menjadi ahli surga Allah Subhanahu wa taala. Dajjal menunjuk ke langit. Dia akan tantang orang-orang yang ragu tentang ketuhanannya. Karena tidak ada satupun yang mampu mendatangkan hujan. Tapi Dajjal menantang. Apakah kalian percaya? Kalau saya bisa menurunkan hujan, kalian akan percaya saya adalah Tuhan? Sebagian besar mengatakan, iya kami percaya. Maka Dajjal pun menunjuk ke langit. Semua mata memandang ke langit. Awan datang, tak dari mana datangnya. Hujan lebat pun turun. Dajjal menunjuk ke bumi. Maka negeri yang gersang, tanah-tanah yang mati langsung menghijau, Pak. Afwan, kalau dalam bahasa teknologi TV sekarang itu apa namanya itu? OAC bermunculan, kemudian tanah yang kering langsung menghijau, kayak permainan komputer gitu ya. Seperti itu suasananya, langsung nampak seperti itu. Hewan-hewan ternak yang kurus-kurus, yang mati, itu bisa hidup kembali, bisa gemuk. Dan bahkan ketika Dajjal melewati kuburan, dia cukup hanya menunjuk ke arah kuburan yang ada. Rasul berkata, seluruh orang yang pernah dikuburkan di situ muncul kembali dalam keadaan tubuh utuh, seolah dia belum mati. Sang suami menemui istrinya dan berkata, wahai istriku, ini adalah Tuhan kita, abang dihidupkannya kembali. Istri menemui suaminya, ibu menemui anaknya dan berkata, ini adalah Tuhan kita. Kata Rasulullah, wallahi, seluruh yang hidup itu adalah setan-setan yang menjelma menjadi manusia. Tapi orang awam sangat percaya dan yakin ini adalah Tuhan, yang semua yang sudah mati dihidupkannya. Subhanallah kaum muslimin. Apa yang nggak bisa dibawa oleh Dajjal? Seluruhnya memiliki puncak kekuatan sihir. Sementara manusia sekarang saja, masih ingat dengan batu ponari? Perkara yang begitu remeh saja orang sudah percaya sekarang ini, Pak. Perkara yang betul-betul sangat tidak masuk akal orang sudah percaya, saking tipisnya iman orang sekarang. Apalagi setelah sekian tahun kelaparan, kehausan. Si Dajjal mampu membalikkan suasana hanya dengan sekejap mata. Dan dia mampu membagi-bagikan kehidupan dan kesenangan. Masya Allah. Tetapi kata Rasulullah, akan ada kampung-kampung yang dilewati oleh Dajjal dan kampung itu beriman. Mereka tidak percaya dengan Dajjal dan menolak Dajjal. Dajjal pun pergi, kampung itu langsung mati. Kampung itu langsung mati. Airnya jadi tidak ada lagi. Kemudian tanaman hijau langsung mati besoknya. Hewan ternaknya mati. Orang-orang beriman yang ada di situ semakin sengsara. Sementara ketika dia diterima oleh kampung-kampung, oleh kota-kota, karena kata Rasulullah, Dajjal akan masuk seluruh kota di dunia. Kecuali 2 kota yang dia tidak bisa masuk. Makkah dan Thaibah. Ketahuilah oleh kalian, Thaibah itu adalah Madinah ini. Hanya 2 kota ini yang tidak bisa dimasuki oleh Dajjal. Karena di setiap pintu masuknya Dajjal, sudah ada malaikat-malaikat yang berdiri menghunus pedang. Hanya Dajjal bisa melihat malaikat ini. Sesakti-saktinya Dajjal, sehebat-hebatnya Dajjal, malaikat tidak mampu dihadapi oleh Dajjal. Maka Dajjal tidak berhasil masuk Mekah. Dengan gusar dan berang, dia pergi ke Madinah. Saat itu Madinah sudah ada 7 pintu gerbangnya. Subhanallah kaum muslimin. Hari ini Madinah Al-Munawwarah, pintu masuk ke kota Madinah itu ada 7 sekarang. Subhanallah. Nabi menggambarkan 1400 tahun yang lalu, pada saat Dajjal keluar, Madinah ada 7 pintu masuknya. Dan sekarang sudah tepat 7 pintu masuk. Kaum muslimin yang kami muliakan, Dajjal pun dihalangi oleh malaikat-malaikat sehingga tidak bisa masuk.
Kemudian dia pun naik ke atas bukit garam, bukit Qabisyah, bukit Dajjal. Sehingga dikatakan oleh para ulama-ulama bahwa subhanallah Pak, sekarang bukit yang di luar kota Madinah disebut dengan bukit garam oleh kerajaan Arab Saudi. Sudah dibangun istana kerajaan di atas itu. Saya pun sampai sekarang nggak masuk akal. Tapi kenyataan kok. Apa gunanya kerajaan Arab Saudi membangun istana di atas bukit, yang di atas bukit itulah Dajjal nanti akan naik. Rasul mengatakan Dajjal akan naik di atas bukit garam. Seluruh ahli Madinah, para ulama mengatakan itu adalah bukit Dajjal. Itu yang dimaksud dengan bukit garam yang dikatakan Rasulullah, itulah di bukitnya. Tapi kerajaan Arab Saudi mendirikan istana di sana, seolah-olah mempersiapkan inilah tempat persinggahan Dajjal nanti. Wallahu alam. Kaum muslimin, setelah naik ke situ, Dajjal menunjuk ke arah Masjid Nabawi dari luar kota Madinah dalam keadaan berang dan marah. Karena nggak berhasil masuk. Dan dia berkata, itu adalah masjid putihnya, itu adalah istana putihnya si Ahmad. Itu adalah istana putihnya si Ahmad. Ini juga salah satu keajaiban nubuat Nabi. Istana putihnya Muhammad, si Ahmad. Bapak tahu yang dia tunjuk Masjid Nabawi. Antara Masjid Nabawi atau Masjid Quba. Karena dua masjid inilah dibangun oleh Nabi Muhammad SAW. Tapi yang mirip istana dari dua masjidnya mana? Nabawi. Quba pun dah keren sekarang kan? Putih dan indah. Baik kaum muslimin. Waktu Nabi mengumumkan hadis ini bahwa Dajjal akan berkata begitu, bagaimana keadaan Masjid Nabawi saat itu? Tanahnya masih, lantainya masih tanah. Tiang-tiangnya masih pohon kurma. Atapnya masih pelepah kurma, daun kurma. Dia malah belum berdinding, nggak layak disebut istana. Tapi ketika Dajjal berkata nanti itulah istana putihnya si Ahmad, suasana sekarang yang lebih cocok itu. Suasana Masjid Nabawi sekarang, betul tidak? Subhanallah. Kaum muslimin, lalu kata Rasulullah SAW berikutnya, Dajjal menghentakkan kaki ke tanah sebanyak 3 kali di atas bukit itu. Guncanglah kota Madinah. Saktinya Pak, Masya Allah. Kota Madinah jadi gempa gara-gara hentakan kaki 3 kali itu. Gempa satu kota Madinah. Orang-orang munafik, orang-orang musyrik pada ketakutan seluruhnya. Dan mereka khawatir tidak akan selamat kalau tidak bergabung dengan Dajjal. Mereka pun keluar dari rumah-rumah mereka dan keluar dari kota Madinah bergabung dengan Dajjal. Hadza yaumul khalas, kata Rasulullah. Inilah hari di mana kota Madinah itu suci dan bersih dari orang-orang munafik, dari orang-orang musyrik. Kemudian Dajjal pergi menuju Syam. Berperang melawan Al-Mahdi. Al-Mahdi saat itu sudah menaklukkan timur dan barat. Tidak ada yang mampu mengalahkan Al-Mahdi. Tapi ketika bertempur melawan Dajjal, Al-Mahdi tidak memiliki kekuatan untuk mampu mengalahkannya. Orang-orang beriman akhirnya terkepung